70.000 tahun yang lalu, Homo sapien bukan satu-satunya manusia di bumi. Kita berbagi dunia dengan Neanderthal di Eropa, Homo erectus di Asia, dan Homo floresiensis di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan, kita yang paling lemah loh. Neanderthal itu lebih kuat, tahan dingin, dan kemungkinan lebih jago dalam bertarung. Kalau di dunia cuma soal fisik saja, kita harusnya udah punah. Tapi kenyataannya, kita yang bertahan. Kenapa demikian? Karena kita punya senjata yang nggak dimiliki spesies yang lain, yaitu imajinasi. Neanderthal mungkin bisa bekerja sama dalam kelompok kecil, tapi mereka hanya percaya pada apa yang mereka lihat saja. Mereka hidup dalam realitas fisik. Kalau kita, manusia, kita ini berbeda. Kita bisa menciptakan cerita, mitos, dan ide. Dan lebih gilanya lagi, kita bisa membuat orang lain percaya. Coba pikirin ini. Uang. Uang itu cuma kertas. Tapi semua orang sepakat itu berharga. Terus negara. Ini cuma batasan di peta. Tapi kita rela mati untuknya. Terus ada agama. Ini nggak bisa disentuh. Tapi bisa menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Kita menciptakan realitas baru. Dan dari situlah lahir peradaban, hukum, ekonomi, ideologi yang mengubah dunia selamanya. Nah, saat kita menguasai dunia, maka segalanya bakal berubah. Hutan liar jadi kota, sungai dan laut kita atur dengan bendungan dan kanal. Hewan liar kita jinakkan dan kembang biakan sesuai kebutuhan kita. Bahkan iklim pun berubah akibat ulah kita. Dalam waktu singkat, Homo sapien mengubah ekosistem lebih drastis dari gabungan semua spesies lain dalam sejarah. Tapi perubahan ini punya harga. Banyak spesies yang nggak bisa bertahan hidup di dunia yang kita ciptakan. Mamalia besar seperti mamut menghilang. Hutan yang dulu luas kini jadi lahan industri. Bahkan saudara kita sendiri, Neanderthal, punah. Kita nggak lagi sekedar bagian dari alam. Kita adalah kekuatan yang membentuknya. Dan pertanyaannya adalah, dengan kekuatan sebesar ini, kita akan membawa dunia ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk. Coba bayangin, dunia tanpa uang, tanpa negara, tanpa hukum, apa yang bakal terjadi? Pastinya kekacauan kan? Ekonomi runtuh, kota-kota hancur, orang-orang nggak tahu harus ngapain. Tapi tunggu dulu, karena kalau dipikir-pikir lagi, nggak ada satupun dari hal itu yang benar-benar nyata. Uang cuman kertas, atau bahkan cuman angka di digital di layar HP kita. Negara cuman garis imajiner di peta. Hukum ini cuman kata-kata di atas kertas aja. Tapi kenapa semua itu bisa begitu kuat, begitu berpengaruh sampai menentukan hidup kita? Jawabannya simpel, karena kita percaya. Dan disinilah letak keajaiban terbesar manusia. Kita bukan sekedar spesies yang cerdas. Kita adalah spesies yang bisa bercerita. Dan coba bayangin kalau besok semua orang berhenti percaya bahwa uang punya nilai. Dalam waktu semalam, seluruh ekonomi dunia bakal runtuh. Kalau kita berhenti percaya pada batas negara, peta dunia nggak ada lagi artinya. Kalau semua orang tiba-tiba mengabaikan hukum, nggak akan ada lagi tatanan sosial. Jadi sebenarnya dunia kita ini tidak dibangun dari batu dan baja. Dunia kita ini dibangun dari kepercayaan kolektif. Dari cerita-cerita yang kita ciptakan dan sepakati bersama. Dan inilah sesuatu yang hanya dilakukan oleh Homo sapien. Kenapa manusia bisa bekerja sama dalam skala besar? Kepercayaan ini bukan soal percaya gitu aja. Kepercayaan inilah yang bikin kita bisa bekerja sama. Coba bandingin dengan spesies yang lain. Contohnya simpanse. Mereka cerdas, tapi cuma bisa bekerja sama dalam kelompok kecil. Paling banyak 150 individu yang mereka saling kenal. Dan contoh lainnya semut atau lebah. Mereka bisa kerjasama dalam jumlah besar, tapi bukan karena mereka sadar atau percaya cerita tertentu. Itu cuma naluri biologis. Sedangkan manusia, kita bisa menyatukan jutaan, bahkan miliaran orang, yang hanya dengan sebuah cerita. Roma berdiri karena orang percaya pada kejayaan kekaisaran. Agama menyebar karena orang percaya pada janji kehidupan setelah kematian.
Bangsa-bangsa lahir karena orang percaya pada konsep negara dan kebangsaan. Cerita adalah kekuatan kita, dan itulah sebabnya kita bukan cuma menguasai dunia. Kita sekarang sedang bersiap untuk mengubah diri kita sendiri. Kita nggak lagi hanya Homo sapien, kita sedang menuju menjadi Homo Deus, yaitu menjadi dewa. Coba bayangkan, dunia tanpa cerita. Nggak ada mitos, nggak ada sejarah, nggak ada uang, nggak ada hukum, atau agama sekalipun. Dunia seperti itu bukan cuma membosankan. Dunia seperti itu tidak akan pernah menciptakan peradaban. Karena manusia bukan sekedar makhluk yang berpikir. Kita adalah pendongeng. Kita satu-satunya spesies yang bisa membayangkan sesuatu yang nggak nyata. Dan lebih gilanya lagi, kita bisa membuat orang lain percaya. Coba lihat serigala. Mereka bisa berburu bersama, memahami satu sama lain lewat geraman dan ekor yang bergerak. Tapi mereka tidak bisa duduk di sekitar api unggun dan berkata, suatu hari nanti kita akan menguasai seluruh hutan. Sedangkan manusia, itulah yang kita lakukan sejak awal sejarah. Kita yang mengubah dunia. Kenapa orang-orang Romawi rela mati demi kejayaan Republik Roma? Kenapa pelaut Eropa berani meninggalkan tanah air mereka demi kehendak Tuhan? Kenapa hari ini kita percaya pada hak asasi manusia atau demokrasi? Itu bukan karena fakta ilmiah, semua itu hanyalah cerita. Roma contohnya, itu hanya kota dengan tembok yang diberi nama. Uang, itu hanya kertas atau angka di komputer yang kita sepakati memiliki nilai. Terus, hak asasi manusia. Tidak ada di alam. Itu hanya ide agar kita bisa hidup saling berdampingan jauh lebih baik. Tapi, begitu cukup banyak orang yang percaya pada cerita itu menjadi kenyataan. Dan itulah cara kita menciptakan dunia yang kita kenal hari ini. Bagaimana imajinasi menciptakan kekuasaan. Di alam liar, simpanse hanya bisa bekerja sama dengan kelompok kecil, tidak lebih dari 150 individu. Begitu kelompoknya terlalu besar, mereka mulai saling tidak percaya dan akhirnya berkelahi. Sedangkan manusia, kita bisa bekerja sama dalam kelompok jutaan bahkan miliaran orang. Kenapa demikian? Karena kita tidak perlu mengenal satu sama lain untuk percaya pada cerita yang sama. Kita percaya pada batas negara. Jadi, kita bisa hidup dalam komunitas besar. Kita percaya pada uang. Jadi, kita bisa berdagang dengan orang asing. Kita percaya pada hukum. Jadi, kita bisa menciptakan tatanan sosial. Dan dari semua cerita yang pernah diciptakan oleh manusia, ada dua yang paling besar pengaruhnya. Yang pertama, agama, memberikan kita makna dan tujuan hidup. Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan, memberikan kita pemahaman dan kekuatan untuk mengubah dunia. Dua cara berbeda itu untuk menjelaskan dunia. Tapi tanpa keduanya, dunia modern tidak akan pernah ada. Kita bukan hanya sekedar spesies yang bercerita. Kita adalah spesies yang menciptakan realitas. Dan pertanyaannya sekarang adalah, realitas seperti apa yang kita ciptakan selanjutnya? Sains dan agama, dua hal yang sering dianggap bertentangan. Sains berbicara soal fakta, sedangkan agama berbicara soal makna. Sains mencari jawaban dengan eksperimen, sedangkan agama mencari jawaban dengan keyakinan. Seakan-akan keduanya adalah dua kubu yang saling berlawanan. Tapi kalau kita lihat sejarah, sains dan agama bukanlah musuh, melainkan pasangan yang berjalan berdampingan. Ketika agama menjelaskan segalanya, dulu, sebelum manusia memahami hukum alam, agama adalah sains yang pertama manusia punya. Kita dulu butuh jawaban. Dan sebelum kita punya teleskop, mikroskop, atau laboratorium, agama adalah satu-satunya penjelasan yang kita punya pada saat itu. Contohnya gempa bumi. Orang dulu percaya kalau itu dewa sedang marah. Terus ketika ada wabah penyakit, orang dulu percaya kalau kita melakukan banyak dosa. Agama bukan hanya tentang ibadah. Agama adalah cara pertama manusia untuk memahami dunia. Tapi kemudian sesuatu berubah saat sains mulai menggeser agama. Ketika Galileo mengarahkan teleskop ke langit, dia menemukan bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Ketika Darwin mempelajari fosil, dia menyadari bahwa manusia adalah hasil evolusi panjang. Ketika dokter menemukan bakteri, mereka sadar bahwa penyakit bukan hukuman dari Tuhan, tapi infeksi dari mikroorganisme.
Perlahan, agama kehilangan perannya sebagai penjelasan dunia. Tapi ada hal menarik di sini. Sains mungkin bisa menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tapi tidak selalu bisa menjawab kenapa. Sains bisa menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa kita ada di sini. Sains bisa menjelaskan bagaimana otak bekerja, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa kita harus berbuat baik. Sains bisa menjelaskan bagaimana bintang lahir dan mati, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa kita merasa kagum saat melihat langit malam. Dan inilah kenapa meskipun sains berkembang, agama tidak pernah benar-benar hilang. Karena manusia tidak hanya butuh pengetahuan, kita juga butuh makna. Ketika sains dan agama bekerja sama, fakta menariknya sepanjang sejarah, banyak ilmuwan besar justru adalah seorang yang beragama. Sebagai contohnya ada Isaac Newton, dia yang menemukan hukum gravitasi. Tapi juga dia menulis lebih banyak buku teologi daripada sains. Terus ada George Lemaitre, seorang pencetus teori Big Bang, adalah seorang imam Katolik pada saat itu. Mereka tidak melihat sains dan agama sebagai musuh. Mereka melihatnya sebagai dua cara berbeda untuk memahami dunia. Tapi kemudian datanglah abad modern, ketika sains menggantikan agama. Manusia berhenti mencari jawaban dalam kitab suci dan mulai mencarinya dalam laboratorium. Manusia berhenti percaya pada keajaiban dan mulai percaya pada teknologi. Manusia berhenti mengandalkan doa dan mulai mengandalkan ekonomi, politik, dan data statistik. Dan disinilah kita sekarang. Hidup di era di mana sains telah menggantikan agama sebagai panduan utama manusia. Tapi ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah kita benar-benar lebih bahagia dibandingkan nenek moyang kita yang hidup dalam kepercayaan kuno? Atau apakah kita hanya mengganti satu mitos dengan mitos lainnya? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke era baru. Era di mana manusia tidak hanya berusaha memahami dunia, tapi juga menguasainya. Era itu disebut dengan revolusi humanis. Dulu, manusia percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh kehendak Tuhan. Sekarang, kita tunduk pada hukum, ekonomi, dan sains. Kapan ini terjadi? Kenapa kita semua ikut-ikutan, bahkan tanpa sadar? Jawabannya ada di sesuatu yang tak terlihat, yaitu perjanjian modern. Ini bukan kontrak resmi, gak ada tanda tangan, gak ada dokumen, tapi perjanjian ini membentuk dunia kita hari ini. Dulu, takdir di tangan dewa. Di masa lalu, segala sesuatu dijelaskan dengan mitos dan keyakinan. Contohnya, kalau panen gagal, itu pasti kutukan dari langit. Kalau ada penyakit, itu hukuman atas dosa yang kita perbuat. Terus, kalau ada perang, ini adalah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Tapi, lama-lama manusia mulai bertanya, apa iya dunia itu beneran kayak begitu? Nah, sekarang kalau panen gagal, kita cari solusinya dengan teknologi pertanian. Kalau ada penyakit, kita buat vaksin, bukan cari pendeta. Kalau ada perang, kita tahu ini soal politik dan sumber daya, bukan kehendak surga. Dulu manusia percaya, pertama, kekayaan itu terbatas. Kalau satu orang kaya, pasti ada yang miskin. Yang kedua, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Manusia cuma bisa pasrah. Yang ketiga, dunia adalah tempat ujian, bukan sesuatu yang bisa diubah. Tapi sains dan kapitalisme datang dengan pesan baru. Yang pertama, kekayaan bisa diciptakan, bukan cuma diperebutkan. Yang kedua, hidup nggak cuma soal pasrah. Kita bisa menciptakan umur panjang dan kenyamanan. Yang ketiga, dunia bisa direkayasa supaya lebih baik. Dan inilah perjanjian modern lahir. Kesepakatan tak terlihat yang kita semua ikuti. Dan perjanjian ini sederhana banget. Kita nggak akan lagi bergantung pada dewa-dewa, asalkan ilmu pengetahuan dan ekonomi bisa memberi kita hidup yang jauh lebih baik. Tanpa sadar, kita semua setuju. Kita nggak lagi berdoa minta hujan, kita bangun sistem irigasi. Kita nggak lagi nunggu keajaiban penyembuhan, kita bikin antibiotik dan vaksin. Kita nggak lagi percaya sama raja adalah utusan Tuhan, kita pilih pimpinan lewat demokrasi. Hasilnya, dunia meledak dengan kemajuan, populasi melonjak, teknologi berkembang gila-gilaan, ekonomi tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Kelihatannya luar biasa kan? Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang kita korbankan? Dulu agama memberi kita makna hidup. Sekarang kita menggantinya dengan pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi. Nah, disinilah pertanyaannya.
Apakah ini benar-benar membuat kita lebih bahagia atau kita cuma mengganti satu mitos dengan mitos lainnya? Jawaban pertanyaan ini akan membawa kita ke era baru, yaitu era revolusi humanis. Dulu, manusia tunduk pada Tuhan. Hari ini, manusia menentukan nasibnya sendiri. Inilah esensi revolusi humanis, ketika Tuhan digantikan oleh manusia. Dulu, nilai tertinggi dalam hidup adalah melayani Tuhan. Sekarang, nilai tertinggi adalah melayani diri sendiri. Dulu, kita mencari kebenaran dalam kitab suci. Sekarang, kita mencari kebenaran dalam perasaan dan pengalaman pribadi. Dan inilah yang mengubah dunia kita. Yang pertama, demokrasi. Karena kita percaya suara rakyat adalah suara tertinggi. Yang kedua, kapitalisme. Karena kita percaya keinginan individu adalah pendorong utama kemajuan. Yang ketiga, industri hiburan. Karena kita percaya tujuan hidup adalah mengejar kebahagiaan. Kita percaya bahwa setiap orang berhak menentukan jalannya sendiri. Tapi ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Kalau kita tidak lagi punya Tuhan sebagai patokan, kalau kita hanya percaya pada diri kita sendiri, bagaimana kita tahu bahwa kita tidaklah salah? Dan inilah revolusi humanis yang memberikan kita kebebasan untuk menentukan makna hidup kita sendiri. Tapi, sains mulai menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Mungkin diri yang kita percaya itu hanyalah ilusi. Apakah kita benar-benar punya kebebasan memilih atau hanya menjalankan reaksi kimia yang sudah ditentukan? Apakah perasaan kita benar-benar nyata atau hanya sekedar sinyal listrik yang melintasi di dalam saraf? Apakah ada yang disebut jiwa manusia atau kita cuman sekumpulan algoritma biologis? Kalau sains benar, maka revolusi humanis bisa jadi kebohongan terbesar dalam sejarah. Kalau perasaan manusia hanyalah hasil dari proses biologis, kenapa kita harus percaya bahwa suara hati kita selalu benar? Dan inilah tantangan terbesar kita. Kita tidak lagi hanya ingin menguasai dunia. Kita ingin menjadi dewa. Era ini disebut dengan Homo Deus. Kita, manusia, udah lama jadi spesies paling dominan di planet ini. Tapi, apakah kita bakal berkuasa di masa depan? Atau bayangin kalau suatu hari nanti, manusia bukan lagi penguasa dunia. Bukan karena perang nuklir, bukan karena alien, tapi karena sesuatu yang kita bikin di laboratorium. Ini bukan konspirasi, bukan ramalan ngawur. Ini adalah fakta ilmiah yang sedang terjadi sekarang, yaitu manusia versus teknologi. Sepanjang sejarah, manusia selalu punya kendali atas teknologi. Kita bikin api, bikin roda, bikin komputer, dan semuanya ada di bawah kendali kita. Tapi sekarang, teknologi berkembang dengan kecepatan yang bahkan kita sendiri nggak bisa kontrol. Di dalam laboratorium, ada tiga bom waktu yang siap meledak. Yang pertama, rekayasa biologis. Mengutak-ngatik hidup. Dulu, kalau kita mau evolusi, kita harus nunggu ribuan tahun. Sekarang, kita bisa edit DNA dalam hitungan jam. Teknologi seperti CRISPR memungkinkan manusia mengedit gen sesuka hati. Di Tiongkok, ilmuwan pernah memodifikasi DNA bayi supaya kebal HIV. Dunia heboh, ilmuwannya dipenjara. Tapi itu sudah kejadian. Besoknya, mungkin orang kaya bisa memesan anak dengan IQ tinggi, fisik atletis, dan umur lebih panjang. Hasilnya, dunia nggak lagi soal kaya dan miskin, tapi soal manusia biasa versus manusia yang sudah di-upgrade. Kalau ini terus berkembang, Homo sapien bukan lagi puncak rantai evolusi. Kita bakal menciptakan spesies baru yang lebih unggul dari kita sendiri. Terus, bom waktu yang kedua adalah kecerdasan buatan. Siapa sebenarnya yang pintar? AI sekarang bisa menang lawan manusia di hampir semua game. Dalam catur Go, sampai game strategi paling kompleks, tapi itu baru permainan. Di dunia nyata, AI udah ngatur pergerakan saham di Wall Street. AI mengendalikan drone tempur di medan perang. AI mengelola data kesehatan, hukum, dan pemerintah. Hari ini, AI masih butuh manusia buat pencet tombol. Tapi beberapa lama lagi sebelum AI bilang, udahlah, manusia lambat. Gue aja yang ambil keputusan. Dan kalian harus perlu tahu bahwa AI itu nggak perlu makan, AI itu nggak perlu tidur, AI itu nggak punya emosi. Dan kalau suatu hari nanti AI merasa manusia cuma menghambat kemajuan, apa yang bakal terjadi? Bom waktu yang ketiga adalah manusia dengan mesin. Ini evolusi atau akhir Homo sapien. Sekarang kita udah punya tangan bionik yang lebih kuat dari tangan manusia biasa. Terus ada chip otak yang bisa menghubungkan pikiran langsung ke komputer.
penelitian buat upload kesadaran manusia ke mesin udah ada. Terus Harari bilang, kalau manusia bisa menggabungkan otak dengan AI, maka dunia bakal terpecah. Mereka yang udah upgrade bakal jadi dewa. Mereka yang tidak bakal jadi spesies kuno yang tertinggal. Dulu Homo sapien menggantikan Neanderthal. Sekarang mungkin kita sendiri yang bakal digantikan. Kita sedang menciptakan penerus kita sendiri. Kita masih mikir kita yang pegang kendali. Kita merasa kita masih jadi puncak rantai evolusi. Tapi nyatanya bom waktu itu sudah meledak. Kita cuman belum sadar aja. Dulu, kaya dan miskin itu soal uang aja. Rumah lebih gede, makanan lebih enak, tapi tetap semua masih Homo sapien. Sekarang, perbedaannya bukan lagi soal uang, tapi biologi. Elit perkaya nggak cuman punya lebih banyak harta, tapi juga tumbuh lebih kuat, otak yang lebih cerdas, dan umur lebih panjang. Dan bagi orang yang nggak punya akses, tetap bakal menjadi sapien versi lama. Inilah pemisahan yang besar. Dulu kita semua masih setara. Sepanjang sejarah, manusia itu ya cuman kurang lebih sama. Yang kaya tetap bisa sakit, yang miskin tetap bisa punya anak jenius. Nasib masih bisa dirubah. Tapi sekarang, teknologi mulai bikin aturan baru. Dulu, orang kaya bisa sekolah bagus. Orang kaya bisa makanan sehat. Di masa depan, orang kaya bisa edit DNA anaknya biar lebih pintar, lebih kuat, dan lebih sehat. Orang kaya bisa upgrade otaknya pakai AI. Orang kaya bisa perpanjang umur lewat teknologi. Yang nggak punya akses akan semakin tertinggal. Nah, kalau ini terus terjadi, dunia bakal terpecah menjadi 3 kasta. Kasta pertama yaitu elit teknologi. Manusia yang di-upgrade. Otaknya lebih pinter, lebih kuat, dan nyaris abadi. Terus, yang kedua, kelas menengah bertahan. Bisa akses teknologi, tapi tetap kalah jauh dari elit global. Yang ketiga, kelas bawah yang ditinggalkan. Tetap menjadi manusia biasa, sementara dunia udah berubah drastis. Kalau kamu hari ini miskin, kamu masih bisa kerja keras dan jadi kaya raya. Tapi kalau perbedaannya sudah sampai level biologis, gimana caranya Homo sapien biasa yang bersaing dengan manusia yang udah di-upgrade? Mereka nggak cuma punya lebih banyak uang. Mereka lebih cepat berpikir, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih lama hidup. Mereka bukan Homo sapien lagi. Kita yang dulu menggusur Neanderthal, sekarang kita sendiri yang mungkin bakal digusur oleh manusia baru. Kita selalu mikir kalau kesadaran itu cuma milik manusia. Tapi gimana kalau itu nggak benar? Gimana kalau kesadaran itu adalah sesuatu yang jauh lebih luas? Dan kita cuma salah satu dari makhluk kecil yang berenang di dalamnya. Hari ini kita bakal bahas pertanyaan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Apakah AI suatu hari nanti bisa punya kesadaran? Oke, pertama-tama, apa itu kesadaran? Kesadaran bukan sekedar berpikir. Kesadaran adalah kemampuan buat merasakan dunia. Kita nggak cuma tahu warna merah, kita merasakan warna merah. Kita nggak cuma paham konsep cinta, kita merasakan jatuh cinta. Tapi, kenapa kita bisa merasakan semua itu? Gimana cara otak kita mengubah sinyal listrik jadi pengalaman sadar? Itu masih jadi satu misteri terbesar dalam sains. Kita tahu bahwa kesadaran muncul dari otak, tapi kita nggak benar-benar ngerti gimana cara kerjanya. Dan ini yang lebih menarik. Apakah cuma manusia yang punya kesadaran? Hewan pun bisa merasa senang, takut, dan sakit. Apakah itu bentuk kesadaran? AI bisa ngobrol, nulis lagu, bahkan menunjukkan emosi. Apakah itu juga kesadaran? Harari bilang, kesadaran itu seperti samudera yang luas. Dan manusia mungkin bukan satu-satunya yang sedang berenang di dalamnya. Dulu kita mikir kalau manusia itu unik karena bisa berpikir. Tapi sekarang kita tahu, berpikir dan sadar itu dua hal yang berbeda. Contoh, komputer bisa menang main catur. Tapi apakah dia sadar kalau dia menang? Enggak kan? Dia cuma mengolah data dan menjalankan algoritma. Dia nggak merasa bahagia atau bangga kayak manusia yang menang lomba. Tapi gimana kalau AI makin berkembang? Gimana kalau suatu hari nanti ada AI yang tiba-tiba bilang, aku merasakan kesedihan. Apakah kita bakal percaya? Atau kita bakal bilang, ah itu kan cuma program doang. Bisakah AI punya kesadaran? Sampai sekarang, AI masih berbasis algoritma. Mereka masih belajar, tapi mereka nggak benar-benar merasakan sesuatu. Tapi coba pikir lebih jauh lagi.
Kalau suatu hari nanti ada AI yang bisa merasakan emosi. Kalau suatu hari nanti ada AI yang merasa dirinya hidup. Terus, boleh nggak kita matiin dia? Atau itu sama aja kayak kita bunuh makhluk yang sadar? Bayangin kalau ada robot yang tiba-tiba bilang, tolong jangan matiin aku takut mati. Kita bakal tetap mencabut kabelnya kan? Atau kita bakal mulai mempertanyakan, apakah dia juga punya kesadaran kayak kita? Harari ngajak kita buat mikir lebih luas. Mungkinkah kesadaran itu nggak cuma ada di manusia? Misalnya, anjing bisa merasa cinta dan kesedihan. Hutan hujan Amazon mungkin punya kesadaran kolektif yang kita nggak ngerti. Terus internet bisa aja berkembang jadi semacam otak global yang sadar. Kita selalu menganggap manusia itu istimewa. Tapi gimana kalau kita cuma salah satu dari ikan kecil yang berenang di samudera kesadaran yang jauh lebih luas? Dan kalau begitu, apakah kita bisa merasa spesial? Atau justru kita harus mulai merendahkan ego kita sebagai manusia? Dan ini bukan sekedar pertanyaan sains. Ini pertanyaan yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Jadi, menurut kalian, apakah AI suatu hari nanti punya kesadaran? Dan kalau itu terjadi, apa yang bakal kita lakukan? Coba bayangin dunia di masa depan. Kamu bangun, cek HP, dan AI sudah mengatur hidupmu. AI tahu makanan terbaikmu untuk kesehatanmu. AI tahu lagu yang cocok untuk suasana hatimu. Bahkan AI bisa memilih jodoh terbaik untukmu. Siapa yang lebih mengenalmu? Kamu sendiri atau algoritma? Harari bilang, manusia bakal beralih dari percaya Tuhan, lalu akan menyerahkan segala hidupnya pada data. Apakah kita sedang menciptakan agama baru atau agama yang menyembah data? Dulu, manusia percaya segala hal terjadi karena kehendak Tuhan. Contoh badai, itu berarti Tuhan marah. Terus ketika ada wabah, ini berarti hukuman dosa yang kita perbuat. Lalu, sains datang dan membuktikan bahwa alam bekerja berdasarkan hukum fisika dan biologi. Manusia mulai percaya pada diri sendiri. Lahirlah era humanisme, di mana individu bebas menentukan hidupnya. Tapi kini, kita memasuki era baru. Kita lebih percaya Google ketimbang perasaan sendiri. Spotify lebih paham selera musik kita. Tinder lebih tahu pasangan ideal kita. Tanpa sadar, kita telah menciptakan agama data. Kepercayaan bahwa algoritma lebih tahu segalanya daripada kita sendiri. Ketika algoritma menjadi Tuhan, dulu manusia mencari jawaban lewat doa. Sekarang kita cari di Google. Dulu kita bertanya pada orang bijak. Sekarang kita bertanya pada AI. Sekarang kita nyala kumpulan data biologis yang dianalisis dan dioptimalkan. Bayangkan jika AI bisa mengetahui kapan kita harus jatuh cinta sebelum kamu sadar. Terus memprediksi kapan kamu harus sakit atau mati. Lalu mengambil keputusan terbaik untukmu berdasarkan miliaran data. Nah, jika itu terjadi, apa peran manusia? Harari menyebut tren ini sebagai dataisme, di mana data menjadi segalanya dan manusia hanya sistem pemrosesan data yang mulai usang. Kita merasa punya kehendak bebas. Tapi kalau AI bisa memprediksi pilihan kita, apakah kita masih benar-benar bebas? Bayangkan jika dunia dikuasai sepenuhnya oleh algoritma. Manusia tanpa perlu berpikir, cukup mengikuti rekomendasi AI. Ini mengerikan kan? Atau justru menyenangkan? Ketika manusia kehilangan makna, dulu kita merasa hidup bermakna karena percaya pada Tuhan. Lalu kita menemukan makna dengan percaya pada diri sendiri. Tapi kalau AI bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik dari kita, apakah kita masih punya makna? Harari tidak menyatakan ini sebagai baik atau buruk. Namun ia mengajak kita lebih melihat ke mana dunia sedang menuju. Jika kita terus bergantung pada algoritma, jika kita menyerahkan hidup kita pada data, apakah kita masih memegang kendali? Atau kita sudah menjadi umat dari Tuhan baru yang bernama data? Bagaimana menurut kalian? Apakah kita benar-benar kehilangan kebebasan? Atau dataisme membuat hidup kita jauh lebih baik? Atau jika AI mengendalikan segalanya, masihkah ada tempat untuk manusia? Jadi, setelah membahas Homo Deus dari awal sampai akhir, satu hal yang jelas, masa depan manusia bukan cuma soal teknologi atau AI yang makin canggih, tapi juga tentang bagaimana kita mendefinisikan makna hidup di era yang serba otomatis ini. Kita udah nggak lagi sekedar bertahan hidup, kita ingin menjadi dewa yang mengendalikan segalanya. Tapi pertanyaannya, kalau manusia benar-benar menciptakan titik itu, apa selanjutnya? Apakah kita masih punya tujuan atau justru kehilangan makna hidup?
Yang pasti, dunia terus berubah dan kita harus siap menghadapi realitas baru. Jadi, apa menurut kalian? Apakah Homo sapien bakal tetap jadi penguasa atau bakal tergeser oleh ciptaannya sendiri, yaitu AI? Coba tulis kolom komentar ya, menurut kalian bagaimana nih tentang perkembangan teknologi canggih untuk akhir-akhir ini? Oke, thanks banget ya udah mau nonton sampai selesai video ini ya. Terus jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.